Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi solih-solihah. Gimana kabarnya? Sehat semua ya nak? Amin. Sudah pada mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah? Nah, kalau sudah, mohon persiapkan alat tulisnya ya nak. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Yuk angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Agar solih-solihah semua lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, terlebih dahulu kita akan bersama-sama tepuk dan salam PPK ya nak. Mohon diikuti ya. PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Hari ini kita akan belajar tematik 5A, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Dengan subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Dengan muatan pelajaran IPS. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru mau tanya dulu nih, apakah solih-solihah masih ingat minggu kemarin kita belajar apa ya? Iya, benar. Minggu kemarin kita belajar PPKN, yaitu tentang sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan soal latihan yang sudah Ananda kerjakan. Nomor 1, sila ke-1. Sikapnya ialah 1. Rajin beribadah, berdoa sebelum dan sesudah makan, toleransi dalam mengerjakan ibadah. Sila kedua, saling membantu dan menolong antar sesama, tidak membedakan teman dalam bergaul, menjenguk teman yang sedang sakit. Sila ketiga, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, mengikuti upacara bendera dengan hikmah. Sila keempat, mengutamakan kepentingan bersama, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Sila kelima, melaksanakan hak kewajiban secara seimbang, tidak berbuat curang kepada orang lain, dan tidak boros dan suka menabung. Gimana solih-solihah? Apakah sesuai dengan jawaban yang sudah Ananda tulis? Good job! Paham ya nak untuk materi minggu kemarin? Nah, sekarang kita masuk materi hari ini ya. Adapun pelajaran IPS hari ini masuk ke dalam KD 3.1. Materi pokok 1. Peta Indonesia dan kondisi geografis wilayah tempat tinggal. 2. Bentang alam di Indonesia. 3. Manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. 4.
Pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Ibu guru harap setelah menyaksikan video pembelajaran ini, soleh-solehah semua mampu menggambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal, mampu membuat peta Indonesia dengan informasi terkait dengan kondisi alam, mampu menjelaskan bentang alam di Indonesia, mampu menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi, dan mampu menjelaskan pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan 17.499 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi. Indonesia juga terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Selain keindahan alam, sumber daya alam Indonesia juga beragam dan sangat berharga. Sangat membanggakan, bukan? Kita dapat menuangkan segala bentuk informasi tentang penyebaran sumber daya alam ataupun keindahan alam Indonesia dengan peta. Pemetaan dilakukan dalam upaya memudahkan kita untuk melihat potensi-potensi yang ada. Luasnya Indonesia dapat dilihat dari peta. Peta merupakan gambaran atau lukisan permukaan bumi dalam bentuk datar. Pada peta biasanya ada skala tertentu. Dari peta kita dapat mengetahui letak suatu tempat, jarak ketinggian suatu daerah, penyebaran sumber daya alam yang terdapat di suatu daerah, serta pembagian waktu. Indonesia terkenal akan keindahan alamnya. Deretan pegunungan yang tinggi menjulang, perbukitan yang terhampar padang rumput, dan pantai dengan ombak yang membiru. Semuanya merupakan contoh kenampakan alam. Lalu, apakah yang membedakan kenampakan alam dengan kenampakan buatan? Untuk lebih jelasnya, silakan Anda perhatikan teks berikut ini. Dari teks tersebut kita bisa membedakan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam wilayah daratan misalnya seperti pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sedangkan kenampakan alam wilayah perairan seperti danau, rawa, sungai, dan laut. Lalu bagaimana dengan kenampakan buatan? Jenis kenampakan buatan di Indonesia amat banyak, antara lain pelabuhan, bandar udara, waduk, dan perkebunan. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia yang penduduknya terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan mata pencarian. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Manfaat di bidang sosial yaitu letaknya yang strategis memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain hingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Manfaat di bidang ekonomi yaitu potensi alam yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan komoditas perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun pasar internasional.
Kondisi geografis Indonesia yang menguntungkan ini memberikan pengaruh terhadap sektor kehidupan masyarakat, antara lain dari kebudayaan dan transportasi. Seperti apakah pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi di Indonesia? Tak bisa dipungkiri bahwa letak geografis yang amat strategis memberikan pengaruh terhadap keragaman budaya yang ada. Selain itu, ada beberapa faktor yang memengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Antara lain, 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Asia dan Australia mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Akibatnya, pedagang-pedagang dari luar negeri banyak yang singgah di Indonesia dan menyebarkan kebudayaan dari negara asalnya di Nusantara. 2. Keragaman suku bangsa. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Dahulu, masyarakat di beda pulau tidak terhubung, sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. 3. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam masyarakat. Perbedaan kebiasaan tersebut akan menimbulkan keragaman budaya dalam masyarakat. Misalnya, perbedaan adat istiadat berupa upacara pernikahan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. 4. Keragaman agama yang dianut dalam masyarakat. Oleh karena letak geografis yang strategis tersebut, persebaran agama juga terjadi. Misalnya, di Bali terdapat upacara kematian yang disebut ngaben. Upacara adat tersebut hanya dapat kita temui di Pulau Bali. Keragaman budaya yang ada di Indonesia memberikan dampak positif, antara lain menjadi bagian dari kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, menjadi daya tarik wisatawan saat melihat keragaman budaya yang beragam, bahasa daerah yang beragam. Selain dampak positif, terdapat pula dampak negatif dari keberadaan lokal geografis Indonesia, antara lain 1. Mudah masuknya kebudayaan asing yang dapat memberikan pengaruh negatif. 2. Generasi muda bangsa lebih mengenal seni budaya luar jika dibandingkan dengan seni budaya bangsa sendiri. 3. Banyaknya generasi muda, terutama yang tinggal di perkotaan, yang seringkali mencampur adukan bangsa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini menyebabkan generasi muda kurang mengenal tata bahasa yang baik dan benar. Adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini ialah Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan 17.499 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Peta merupakan gambaran atau lukisan permukaan bumi dalam bentuk datar. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Faktor yang memengaruhi keragaman budaya di Indonesia ialah letak strategis wilayah Indonesia, keragaman suku bangsa, perbedaan kondisi alam, dan keragaman agama yang dianut dalam masyarakat.
Bagaimana Soli Solihah semua sudah paham dengan materi yang Bu Guru jelaskan? Nah, selanjutnya untuk tugas, buatlah peta daerah tempat tinggalmu. Dalam peta harus tertera dengan jelas ya nak, semua yang ada kenampakan alam atau buatan. Misalnya kalau kenampakan buatan itu ada sekolah, jembatan, atau rumahnya dekat pasar, ada pasar, atau perumahan penduduk. Kemudian kenampakan alamnya, misalnya ada sungai, ada waduk, ada danau, dan lain-lain. Tugasnya digambar di buku gambar ya nak, bagi yang punya. Bagi yang tidak punya boleh digambar di buku tulisnya. Diwarnai semenarik mungkin ya nak. Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda buka buku tematik 5A halaman 19. Untuk tugas ini, Bu Guru tunggu sampai pukul 17.00 ya. Kalau sudah selesai, difoto, kemudian kirim ke WA Bu Guru ya Soli Solihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Bu Guru harap Soli Solihah semua paham ya dengan materi dan tugas yang Bu Guru berikan. Bu Guru mengingatkan, sholat 5 waktunya tetap dijaga ya nak. Mengaji, murojaah, dan membantu orang tua. Terima kasih Soli Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.